Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Kemarin sampai ST39 ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Sudah ada yang praktek? Mbak Nafila, sudah bisa, Mbak? Hari ini siapa yang siap untuk membaca? Saya dulu ya. Saya baca dulu. Jadi ini kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin sampai ke ST40 yaitu Fenglong. Nah, ini paling penting ini titik ini ya, termasuk artinya berlimpah-limpah, titik luwuk meridian lambung. Jadi ini penghubung antara ST dan apa? Lambung? Limpah. Sama SP ya. Sama SP. Ya, limpah lambung. ST dan SP. Jadi kalau ada masalah di limpa bisa pakai titik Fenglong. Kalau ada masalah yang berlebihan di ST bisa ditusuk atau diterapi titik ST40 ini untuk mengalirkan energi dari lambung ke limpa. Begitu sebaliknya. Jadi saling berbagi energi dari titik ini. Lokasinya pada kaki bawah di tengah-tengah antara garis tibiofemoral dengan mata kaki luar, 2 jari ke samping luar dari krista tulang tibia. Krista itu ini apa itu? Ya tepinya lincipannya ya, lincipannya tulang tibia. 1 jari di samping luar tiago ST38. Jadi tiago ST36, 37, 38, 39 itu kan 1 jari di samping dari krista tibia, krista dari tibia. Tetapi kalau Fenglong itu 2 jari, jadi agak jauh lagi. Penusukannya tegak lurus atau miring 1 sampai 1,5 cun. Ini rasanya keruwenyeng kalau orang, terutama orang yang punya dahak ya. Ini paling bagus untuk dahak. Titik untuk dahak. Ini cara mencarinya yang paling mudah. Ini yang paling bawah itu ya. Apa? Pergelangan kaki depan sampai yang ST35 itu yang di bawahnya tulang segitiganya patella itu, tulang patella atau tulang apa namanya lutut, itu bawahnya pas kan ada legoan. Nah, itu ada ST35. Dari situ diambil tengah-tengahnya pas. Ini terus 2 jari ke kiri lateral ke samping luar itu dapat ST40. Ya. Aksinya mengurai dahak dan kelembapan, memperbaiki dada. Nah, mengurai dahak dan kelembapan itu paling penting untuk kita. Karena kalau kita itu punya kelembapan, badan itu terasa berat, penyakitnya macam-macam, terus sulit sembuh. Jadi penyakit tipe lembab, kemarin apa pelajaran tentang penyebab penyakit, ciri-ciri penyakit karena lembab apa saja? Ayo.
Salah satunya sulit sembuh, bolak-balik, kumat-kumatan, kotor, ya toh, badan terasa berat, basah, lembab. Terus biasanya kalau lambungnya juga berpengaruh, kita itu perutnya full, mandek, bededek, nggak nafsu makan. Kalau dahak ini mengganggu jantung, mengganggu jiwa, maka akan mengalami mungkin mania, mungkin meracau, epilepsi, terus apa ya, suka ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel seperti orang gila itu. Jadi sangat bahaya ya dahak ini. Dahak itu bisa dimulai dari kelembapan. Kelembapan yang berlebihan, terus kepanasan, kita konsumsi yang bersifat yangnya terlalu banyak, akhirnya ada api di dalam. Nah, kalau api itu akan membakar air, akhirnya airnya menguap. Begitu menguap, kalau tinggal garing gitu, jadi dahak, bisa gumpal, bisa jadi tumor, bisa ya lebih berbahaya lagi, bisa jadi kanker kayak gitu. Nah, dahak dan kelembapan ini biasanya disebabkan karena pikiran berlebihan. Kita orang Indonesia ini banyak dari kita yang terlalu banyak berpikir. Nah, ini aksinya lain adalah memperbaiki dada, membersihkan dahak dari paru-paru dan meredakan batuk dan sesak napas. Ini ya, untuk batuk sesak napas ambil di situ untuk memperbaiki, mengurai dahaknya, membersihkan dahak dari jantung dan menenangkan jiwa. Ini yang tadi yang saya bahas ya, mengaktifkan meridian dan mengurangi nyeri. Titik Fenglung itu sangat penting karena ini nanti ada di penjelasannya. Indikasinya dahak berlebihan, rasa penuh dan nyeri di dada, nyeri seperti ditikam pada dada, nyeri seperti digunting pada perut, bengkak pada wajah, dizziness atau pusing berputar, sakit kepala dengan angin dan dahak, globus histerikus atau terasa ada gumpalan di tenggorokan, bengkak dan nyeri pada tenggorokan, nyeri tenggorokan dengan tiba-tiba kehilangan suara, tubuh lembab, lamban dan rasa berat pada badan, batuk dan nafas pendek, batuk dengan banyak dahak, mengi, sesak napas, asma. Mania, depresi, mania itu yang kalau orangnya kumat ya, ini maniak dan depresi itu biasanya jadi satu, disebut yang bipolar itu. Jadi orangnya ngomel-ngomel, marah-marah seperti yang orang gila itu loh. Orang gila kalau di tengah ya, di pinggir jalan itu mereka teriak-teriak, marah-marah, ngomel-ngomel, tidak karuan, meracau. Nah, itu namanya mania. Atau kalau kadung bekerja terus semangat itu meledak-ledak, tapi begitu tiba-tiba depresi ya diem, mengurung diri gitu. Tertawa seperti orang gila. Terus sangat bahagia, terlalu ya. Ingin naik ke tempat tinggi dan bernyanyi, membuang-buang baju dan lari-lari berkeliling. Pernah lihat enggak? Kalau saya pernah ini. Pernah melihat langsung orang yang seperti ini semua ini. Kalau orang lain yang nggak tahu, orangnya tuh kelihatannya baik-baik saja, tapi memang punya temperamen yang temperamennya tinggi, nggak bisa diprediksi, tiba-tiba marah, gelisah, melihat hantu, lamban, epilepsi, hipertensi. Nah ini ya dihafalkan. Konstipasi, sulit mengeluarkan urin dan feses, atrofi otot, atrofi itu ototnya jadi kecil, menipis, nyeri pada tungkai bawah, nyeri pada lutut dan kaki, sulit menekuk dan meluruskan lutut, tidak bisa mengontrol kaki. Bisa langsung ditusuk. Coba
sensasinya. Nanti dimasukkan, terus kalau belum teci, ditarik lagi sedikit, dimasukkan lagi, ditarik sedikit, dimasukkan lagi, sampai kemeng ya. Biasanya menjalarnya tecinya itu sampai kaki bawah. Catatan, pengelung ST40 adalah titik paling penting untuk mengurai dahak di tubuh. Dahak atau phlegm terbentuk bisa karena 1. Stagnasi G. liver yang mengganggu sirkulasi cairan yang kemudian mengental membentuk dahak. Stagnasi G. liver ini yang penyebabnya apa? Marah. Marah yang ditahan. Ya, kalau stagnasi itu mandek. Kalau marah berarti ditahan. Kalau ekses yang hati hiperaktif itu marah yang meledak, yang diluapkan. Kalau stagnasi G. liver, kayaknya orang bilang sabar. Ternyata lidahnya ungu, lidahnya gelap. Ternyata tidak sabar. Sabar itu ya kelihatannya enggak berpengaruh, artinya pun tidak terjadi. Itu namanya sabar. Sabar itu sabar luar dalam. Kalau kelihatannya tok sabar itu namanya cuma menahan amarah. Jadi tetap marah tapi ditahan. Tapi kan tetap marah. Kalau sabar itu biasanya cenderungnya memaafkan, terus dianggap angin lalu, tidak dipikirkan, tidak membuat kita emosi, tidak membuat kita kecewa, ya sabar. Dua, ekses panas atau defisiensi yin yang mengembunkan cairan. Ini tadi ya yang saya bilang, tak panas semakin panas. Kalau jenengan tipenya panas, tetap makan yang bersifat panas, semuanya pedasnya itu 1 mangkok dimakan semua. Tiap beli bakso, baksonya cuma 2 tapi sambalnya 1 mangkok itu. Dulu teman-teman saya tuh waktu kuliah itu kayak gitu makannya. Jadi itu ambil mangkok itu isinya itu sambal setengah itu sambal semua, terus baru dikasih bakso, nggak dikasih kuah. Nah itu kita saya nggak doyan pedes itu domblong aja, tapi mereka itu benar-benar wajahnya merah, bibirnya merah, ada cenderung defisiensi yin, tapi kan nggak tahu itu sindrom apa, terus akhirnya bagaimana nanti kan nggak dipikir. Nanti kan gitu. Nomor 3, salah satu atau semua organ cang yang bertanggung jawab dalam fungsi transportasi dan transformasi cairan tubuh dalam kondisi defisiensi. Jadi paru-paru di jiau atas defisiensi, limpa di jiau tengah, dan ginjal di jiau bawah defisiensi semua. Akhirnya gagal membuang air kan. Akhirnya odema semua gitu. Lembab semua. Dari semua ini disharmoni dari fungsi limpa dalam transportasi dan transformasi cairan tubuhlah yang paling penting. The essential question menyebutkan limpa adalah asal dari dahak. Dan ketika air, serat, dan cairan tubuh tidak mengalir, mereka akan berkumpul dan membentuk dahak atau kelembapan. Ini ya penyebabnya. Penyebabnya aslinya ya makanan kita sendiri. Tapi kan itu harusnya diolah dengan baik oleh limpa, mentransportasi dan transformasi. Kalau itu gagal karena kita terlalu banyak berpikir berlebihan, itu tadi stagnasi hati karena emosi yang dipendam kayak gitu ya. Dan ketika
Fenglong ST40 adalah titik luwuk meridian lambung yang terhubung secara langsung dengan meridian limpa. Jika titik luwuk ditusuk, maka meridian luar dan dalamnya ikut diterapi pula. Secara tradisional, Fenglong ST40 digunakan untuk segala macam akumulasi dahak, terutama di paru-paru, jantung, tenggorokan, dan kepala. Limpa adalah asal dahak, dan paru-paru adalah kontainer atau wadahnya dahak. Ketika dahak mengganggu fungsi sebar turun ci paru-paru, atau ketika ci paru-paru defisiensi yang akhirnya gagal menurunkan cairan tubuh, maka terjadilah batuk, mengi, asma yang ditandai dengan banyaknya dahak. Ketika dingin mendominasi, maka dahaknya berwarna putih atau bening. Ketika panas yang mendominasi, maka dahak berwarna kuning, hijau atau coklat. Dingin ataupun panas, Fenglong ST40 tetap menjadi titik penting untuk mengurai dahak di paru-paru. Meridian lambung berjalan melalui dada. Karena itu pula Fenglong ST40 digunakan untuk kasus dada sesak, tertekan, nyeri, dan rasa tertusuk di dada. Keberadaan dahak atau dahak api bisa mengaburkan atau mengacaukan jantung dan sen atau jiwa. Prinsipnya akan terjadi ketika emosi berlebihan yang parah menekan dan menyebabkan stagnasi qi. Qi stagnasi akan mengganggu kelancaran cairan tubuh dan memungkinkan terbentuknya dahak. Lalu dahak mengganggu portal jantung yang akhirnya mengganggu jiwa. Stagnasi qi dan dahak dalam waktu lama akan membentuk api dahak yang diperparah dengan konsumsi berlebihan makanan berbumbu, pedas, dan alkohol. Ketika api dahak terbentuk, maka akan muncul gejala mania atau gila dengan gejala tertawa seperti orang gila, perilaku liar. Jika yang lebih menonjol adalah dahaknya dibanding apinya, maka terjadilah kebingungan mental atau jiwanya bingung, sangat capek, pingsan. Meridian luwuk dari Fenglong ST40 bertemu dengan semua meridian yang di area kepala. Jika dahak lembab mengganggu ciau atas dan kepala, maka akan mengganggu naiknya yang ke kepala dan panca indera, sehingga timbul pusing atau vertigo dan sakit kepala yang ditandai dengan rasa berat dan kepala seperti diikat atau dibungkus. Jika angin di dalam ikut naik membawa dahak, hal itu disebut angin dahak yang menimbulkan epilepsi dan vertigo parah. Meridian luwuk lambung berakhir di tenggorokan. Jika qi stagnasi mengganggu paru-paru dan lambung dalam menurunkan cairan tubuh, maka dahak terbentuk dan kombinasi dengan stagnasi qi, muncullah globus histericus atau rasa ada gumpalan di tenggorokan. Tak ada tempat yang tak bisa dijangkau oleh dahak. Ratusan macam penyakit berkenaan dengan dahak. Penyakit aneh sering melibatkan dahak. Penyakit kronis sering melibatkan dahak. Apapun bentuknya, Fenglong ST40 terbaik untuk masalah dahak. Apapun makanannya itu ya. Teh sosro minumnya ya. Jadi apapun masalah dahak, maka Fenglong solusinya gitu. Sudah mengerti? Bagus kan uraiannya? Kita jadi kenal siapa Fenglong itu. Yang amazing itu yang menemukannya ya, yang menulis ini semua itu loh. Yang aslinya, ini kan cuma translate aja nggak bagus kan? Apal ini yang menemukan ST40 terus gunanya seperti ini itu loh. Kita sudah di zaman seperti ini enak. Kalau zaman dulu yang di Cinanya kita kan sulit menemukan seperti ini. Buku-buku juga ada di kerajaan, terus kalau nggak begitu sulit banget mereka kalau bukan orang-orang kalangan atas itu yang bisa belajar. Si ST41 pembagian arus. Ini adalah Qing River dan titik unsur api meridian lambung. Ayo api itu apanya? Lambung itu unsurnya apa? Tanah.
Lambung tanah. Tanah. Terus kalau api ke lambung itu dia sebagai apa? Ibu. Ibu. Ibu itu berarti tonifikasi apa sedasi ya? Tonifikasi. Tonifikasi. Ya. Lokasi pada pergelangan kaki sejajar tonjolan mata kaki luar di cekungan antara tendon ekstensor halusis longus ini. Halo? 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 Bu Melinda, itu bisa beli bukunya di mana ya, Bu? Ini buku tulisan saya, tapi ini sedang habis, Bu. Oh, kok habis terus ya, Bu? Ya sebentar, ini masih saya edit lagi. Banyak gini ya Bu, begitu saya kasihkan ke penerbit atau percetakan, itu tuh mereka ngedit lagi dan editannya itu malah membuat rusak gitu. Gambar-gambar itu jadi dicemet, pokoknya mengecewakan. Iya. Dan iya gitu, makanya ini saya edit lagi nih sambil ngajar sambil ngedit. Iya. Terus dapat bukunya beli di mana, Bu? Saya belum. Oh, belum ya. Saya belum, saya habis. Oke, nanti iya. Sabar, Bu, sabar. Lah ya ini kan sudah saya bedah kan, dibedah dulu nanti kan baru. Iya. Sudah tua nih, Bu. Jadi kalau mengingat itu angel. Enak pakai kalau buku kan nanti dicorek-corek gitu kan? Iya, betul. Apalagi kalau dibedah sambil kita udah pegang buku lebih enak, Bu Melinda. Oh iya, itu kayak yang sudah pegang buku itu. Ini bukunya. Iya. Loh lah iya. Nah ini tiap kali mau pegang buku kok enggak ada buku yang dipegang. Saya tunggu loh Bu Melinda. Iya. Ini Bu siapa? Bu Lucia Bu ini ya? Iya, betul. Bu Lucy dari mana? Saya dari AAS. Oh, lulusan tahun kapan, Bu? D3. Lulusan D3 tahun berapa? Tahun kemarin. Oh, adik kelasnya atau temannya Pak Devin berarti? Enggak, Pak Devin lebih dulu. Adik kelasnya. Iya. Kalau saya AAS juga, Bu, tahun berapa? 2010 saya. Iya. Ya, Bu, saya tunggu bukunya, Bu. Oke, insyaallah. Ini ya, pada pergelangan kaki sejajar tonjolan mata kaki luar. Malleolus. Ini ya, mata kaki itu namanya malleolus. Kalau luar itu eksternal. Atau ya ini. Di cekungan antara tendon ekstensor halusis longus dengan tendon ekstensor digitorum longus. Nih. Ini ya tendon-tendonnya. Tendon itu yang kayak itunya loh. Apa tali-tali di dalam. Ini ekstensor digitorum longus tuh yang ini. Jadi itu di tengah-tengahnya sini ya. Di tekuan. Jadi ini CXC ST41 itu tempat ngukurnya tadi ya, yang fenglong tadi dari CXC sama ST35 itu tupi itu tengah-tengahnya tadi kan fenglong. Kalau ini CXC-nya di sini. Penusukan tegak lurus 0,5 cun, miring ke arah medial. Medial itu ke tengah tubuh. Bertemu dengan sang ciu SP5 atau miring ke samping luar. Bertemu dengan ciu GB40. GB40 di sini ya nanti. Di tepi sini. Ini biasanya sewakit sini. Biasanya cekung nyeri ya. GB. Kalau Sangciu SP5 ini biasanya buat rematik kenalnya. Jadi ini semua bagus buat rematik. Ditusuk sampai nembus, sampai ngetuk-ngetuk tulang, sampai nembus tulang rawannya.
Aksi membersihkan panas dari meridian lambung dan organ fu. Membersihkan panas dari meridian lambung dan organ fu. Organ fu itu apa aja? Organ fu lambung. Usus kecil. Hati. Kandung kemih. Kandung kemih. Kandung empedu. Ginjal. Terus besar. Besar, Itu usus kalau kecil. itu semua kalau panas bisa ditusuk ini, bisa mendinginkan. Jenengan mulutnya kalau pas ngomong kok terasa panas, nah tusuk ini. Itu mulut panas itu berarti organ apa yang panas? Lambung. Lambung. Betul. Wis pinter, Mbak No. Menenangkan jiwa. Nah ini, menenangkan jiwa. Jenengan wis rasa repot-repot dadak apa ya? Meditasi atau apa, tapi orang yang memang sudah pinter meditasi enggak apa-apa. Tapi kalau kita orang awam terus tiba-tiba belajar meditasi nggak bisa, apalagi kita di rumah ada anak terus rumahnya berantakan, itu nggak bakal bisa. Harus bersih, terus wangi, terus nggak ada yang ganggu kan gitu. Kalau jenengan bisa nusuk jarum atau totok akupoin, sekedar tusuk titik-titik yang menenangkan jiwa, termasuk fenglong tadi itu kan menenangkan jiwa. Ini juga menenangkan jiwa. Mengaktifkan meridian dan mengurangi nyeri. Indikasi. Jadi ini mengaktifkan meridian tuh meridiannya dari mana? Yang lambung mulainya kemarin dari mana? Di Lambung bawah mata. Ya, jadi semua meridian ini terus ke bawah itu dimanapun kita menusuknya, kita itu sama dengan memperbaiki semua meridian itu ya, dari ujung atas sampai ujung bawahnya. Nyeri juga, mengurangi nyeri dimanapun tempatnya, tapi satu meridian. Indikasi bengkak pada wajah dan kepala. Nah, kenapa ini? Oh, nanti ya. Kita baca aja ya. Bengkak pada wajah dan kepala, sakit kepala area dahi, nyeri pada alis, kepala terasa berangin, kemerahan pada wajah dan mata, pandangan pusing berputar, vertigo, nyeri mulut, menggigit lidah. Tegang pada perut, perut tegang setelah makan, sendawa disertai perut tegang dan rasa penuh, lapar tapi tak bisa makan, konstipasi, demam panas tanpa berkeringat, malaria, sakit perut mendadak disertai kram. Epilepsi, kejang mania, agitasi, sedih, dan menangis, berdebar ketakutan, lambung panas disertai mengoceh, melihat hantu, hipertensi. Jadi ini melihat hantu, mengoceh, ini ketakutan, agitasi, ini semua bisa diterapi kan ternyata dari kita belajar titik-titik akupuntur selama ini yang dari buku ini kan banyak sekali yang menyebutkan tentang kejiwaan kan. Nah ini dan ada yang tentang melihat hantu seperti itu. Berarti kalau orang-orang ahli yang ruqyah itu bisa ditambahkan megangnya titik-titik yang ada tulisan melihat hantu, mengoceh, terus apalagi gangguan-gangguan yang setan ya, ghost ya. Yang tidak bicara dimatikan dulu. Ngapain itu? Epilepsi, kejang. Nih. Nah, itu pas pelatihan nanti yang neuroakupuncture, ini kita banyak akan membahas ini ya, untuk epilepsi, kejang, ini banyak. Mania, sedih, menangis, berdebar ketakutan, ini bisa di titik-titik yang kepala juga banyak. Tapi yang epilepsi, kejang ini yang tentang gerakan-gerakan ini kan banyak di scalp akupuncture yang untuk motorik. Jadi motorik, nyeri-nyeri itu di sensorik, seperti itu belajarnya. Bengkak dan nyeri pada sendi pergelangan kaki, drop foot,
atrofi kaki, rasa berat pada paha dan lutut, skiatika, nyeri tendon, nyeri karena lembab atau rematik, luka pada jempol kaki. Catatan termasuk prinsip penting dari 5 titik SU bahwa semakin jauh dari tubuh atau distal, dekat dengan jari tangan atau kaki, maka efek terapinya semakin kuat terhadap gangguan di meridian yang bersangkutan secara keseluruhan dan ujung meridian tersebut secara khusus. Pada titik-titik akupuntur yang lebih dekat dengan tubuh, dekat dengan lutut dan siku, efeknya lebih pada internal organ fu. Dihafal nih ya. Berarti kita kalau ada nyeri-nyeri, nah ini kita mengambilnya di titik-titik di area sini. Nyeri-nyeri meridian ya. Terus kalau yang di dekat lutut, ya seperti ST36, ST37, 39, 40, itu bisa untuk organ dalam ya, area-area perut. CC ST41 adalah titik Qing River dan titik api yang sangat penting efeknya dalam membersihkan panas dan api dari meridian sekaligus dari organ fu. Efek CC ST41 dalam membersihkan panas dari meridian lambung terutama pada bagian atas bisa mengurangi nyeri, bengkak dan peradangan di area meridian yang ming atau lambung dan usus besar pada kepala. Yang gejalanya nyeri kepala pada area dahi, kemerahan pada mata dan wajah, nyeri mulut, dan lain-lain. Ketika panas berakumulasi pada organ fu lambung, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. 1. Kegagalan fungsi turun atau descending pada qi lambung yang memicu tegang perut dan sendawa, menyebabkan lapar berlebihan karena yang ekses atau hiperaktif. Api lambung bisa naik sepanjang meridian lambung menuju ke jantung dan bertemu dengan meridian tuk dan berhubungan dengan otak di senting tuk 24 dan rencung tuk 26. Jadi ini ya yang paling penting itu senting sini. Jangan senting ini mirip ya namanya sama sinting ya. Jadi memang untuk sinting-sinting. Jadi untuk perkara-perkara sen tuh titiknya. Dihafalkan nih sinting. Untuk 24 dan rencung. Rencung itu untuk kesadaran pada umumnya ya, tuh 26 ini. Di bawah hidung itu. Hal itu bisa mengganggu kejiwaan dan jantung yang menimbulkan gangguan emosional seperti mania, berdebar ketakutan. CC ST41 bisa membersihkan panas dari lambung dan menenangkan jiwa. CC ST41 adalah titik penting dan sering digunakan untuk masalah kaki seperti kelumpuhan, atrofi, dan lain-lain. Juga digunakan sebagai titik jauh atau distal point untuk keluhan pada sendi lutut. Dah, lanjut ya, Chongyang, ST42. Kesibukan yang, titik Yuen, meridian lambung. Nah ini Chongyang. Maaf Bu, Ya. izin berbagi pengalaman penusukan ST41 boleh Bu? Ya, kenapa? Iya, 2 hari yang lalu perut terasa tegang gitu kan, sampai kayaknya terasa di usus buntu berdenyut kencang. Terus saya coba tusuk ST41, alhamdulillah lama-lama berkurang. Setelah berkurang 1 jam kemudian saya cabut, kan ditusuk kiri kanan. Ya. Yang kanan dicabut nggak keluar darah, yang kiri dicabut keluar darah, saya biarin sampai netes ke lantai. Udah netes, udah keluarnya dikira-kira berhenti, langsung ditutup. Ya alhamdulillah langsung hilang Bu, itu berdenyutnya, belum sempat minum herbal ditusuk dan hilang duluan. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Itu ya. Dengan fungsi dari kita belajar akupuntur, ini aslinya kan untuk diri sendiri. Coba itu dengan nggak bisa ditusuk jarum, kan akhirnya merembet ke penyakit macam-macam kan. Kalau dibiarkan, apalagi bertahun-tahun. Berobat ke rumah sakit, dikasih ya obat yang seperti itu. Ya bisa sembuh, tapi bisa ya bisa sembuh, bisa kemana-mana.
Mungkin sembuh itunya, tapi kan sindromnya kan nggak teratasi. Tetapi ketika jenengan bisa akupuntur, nah ini keajaibannya. Jadi rugi kalau nggak bisa akupuntur, ya. Sisihkan uang, walaupun umpamanya pelatihan di Surabaya itu umpamanya berapa? 1 juta ya cumaan, 1.100.000 ya. Itu harga yang sangat murah. Terus terang saya itu ngitungnya itu cuma untuk makan, yang hotel, akomodasi, ya seperti itu. Tidak terlalu ngambil banyak. Itu kalau seharusnya kalau dijual itu bisa 2 juta lebih karena sangat komplit materinya nanti. Jenengan cuma 1.100.000 plus mungkin akomodasi. Habis berapa? Jenengan gunakan ilmu itu untuk ngobati orang bertahun-tahun sampai jenengan tua, sampai orang lain pensiun, jenengan masih bisa nusuk jarum, bisa menghasilkan uang. Kan semakin tua akupunturis itu nggak laku, tapi semakin laku karena dikiranya semakin jam terbangnya tinggi kan. Pasiennya akan semakin banyak kalau dia memang ilmunya mumpuni. Kalau ilmunya nggak mumpuni, setengah-setengah, ya walaupun kliniknya itu bagus, ber-AC, itu yang nggak ada yang datang. Walaupun rumah jenengan itu di pucuk gunung, kalau jenengan itu mumpuni, ya didatangi dari berbagai penjuru karena jenengan gula mesti didatangi semut. Seperti itu. Jadi uang yang cuma umpamanya 1.500.000 atau sampai 2 juta umpamanya untuk naik kereta lah atau untuk menginap, itu loh akan terbayar hanya dalam waktu yang sangat singkat. Plus-plusnya itu banyak. Jadi belajar itu mumpung ada, itu segera belajarlah. Kalau dulu saya itu ngejar hanya cuma teori ya, teori tusuk jarum, itu 3 bulan, itu 10 juta cash di depan loh. Waktu itu 2009. Itu aja dilakoni. Tapi kan ternyata sudah terbayar kan 10 juta itu gitu loh. Jadi jenengan tuh nggak rugi cuma 1 juta kan gitu. Dan itu pun loh jenengan pakai makan, di sana yo makan, tempatnya representatif kan gitu. Jadi cepat fokus, dan ilmu pengobatan itu kan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau di tempat jenengan itu nggak ada orang yang ahli, jenengan itu wajib loh menuntut ilmu ini, gitu loh. Memang banyak dokter, tapi kan bukan dokter yang seperti ini kan, tradisional seperti ini. Jadi jenengan wajib, kalau apalagi yang di daerah mungkin cuma akupunturisnya laki-laki umpamanya, jenengan wajib. Kalau di kota itu nggak ada yang wanitanya kan gitu. Kalau toh ada, tapi keahliannya kan berbeda, daerahnya berbeda. Tuh. Jadi pokoknya kejar sampai ke ujung dunia kalau perlu kan gitu. Ke ujung dunia nanti malah tambah mahal lagi. Sampai mana tadi ya? Lokasi ya. Ini ya tempatnya ya. Chongyang. Ini tadi CXC di sini, Chongyangnya di sini turun. Di antara ini, di atasnya metakarpal ya. Metatarsal, tarsalia. Di sini. Masih di pergelangannya ini, pergelangan kaki, tapi yang paling bawah, nih ya. Pada punggung kaki, pada cekungan yang terbentuk oleh tulang metatarsal 1 dan 2. Metatarsal 2 dan 3. 1 dan 2 ini punyanya liver ya, meridian liver.
Yang kedua ini dari metatarsal 2 dan 3 ini punyanya lambung di sini. Dengan tulang cuneiforme 2 dan 3. 1,5 cun distal dari JC ST41. Jadi 1,5 cun itu berapa jari? 2 jari setengah. 2 jari ya. Nah, ini dari JC ini tadi 2 jari ke bawah. Antara ini diluruskan dari tulang kedua dan ketiga. Pada garis antara JC ST41 dan Sianku ST43 pada area di mana ditemukannya pulsasi nadi arteri dorsalis pedis. Jadi ada nadi arteri dorsalis pedis. Ini kalau ada nadinya, ada pembuluh darah malah bagus, tusuk aja. Jangan takut-takut. Pokoknya saraf tusuk, pembuluh darah tusuk, tulang rawan tusuk, tulang diketuk-ketuk, semuanya amazing kan, jenengan masuk sampai ke dalam tubuh kita loh, pakai jarum, keren. Penusukan miring atau tegak lurus 0,3 sampai 0,5 jun. Aksi membersihkan panas dari meridian lambung, mengharmoniskan organ fu lambung, menenangkan jiwa, mengaktifkan meridian dan mengurangi nyeri. Indikasi deviasi atau miring pada mulut dan mata, bengkak dan nyeri pada wajah, wajah bengkak, sakit gigi, gigi membusuk, panas dan nyeri pada mulut bagian dalam. Tegang perut disertai ketidakinginan makan, nyeri ulu hati, muntah. Manik depresif, ingin naik ke tempat yang tinggi dan bernyanyi, membuang pakaian, berlari, berkeliling. Ini pernah ini. Bengkak dan nyeri pada punggung kaki, atrofi kaki. Catatan fungsi dan indikasi Chongyang ST42 mirip dengan JXC ST41, tapi penggunaannya tidak sesering JXC ST41. Nah, ini selanjutnya Sianku ST43. Lembah cekung, titik sustrim dan titik unsur kayu meridian lambung. Lokasi pada punggung kaki antara tulang metatarsal 2 dan 3 di cekungan 1 cun proksimal dari Neiting ST44. Jadi ini ya, ini kan yang apa ini? Ini ya, web namanya. Dari sini ke sini ini ada Neiting ST44. Sekitar 0,1 atau berapa ya? 0,5 ya. Nih, 0,5 jun. Sedikit banget. Nah, ini ST44. Dari sini ke atas 1 jun, itu ada Sianku ini tadi. Penusukan tegak lurus atau miring 0,5 sampai 1 jun. Aksi mengatur limpa dan mengusir odema, mengatur dan mengharmoniskan lambung dan usus. Nah, jenengan tinggal tusuk. Ini saya itu ngajar gini ya mesti sambil nusuk. Apa-apa pokoknya kayak gini ya sambil ketusuk. Ini tadi ngomongkan ST40 ya sambil nusuk. Kalau di perjalanan, di kendaraan ya sambil nusuk. Pokoknya nganggur gitu. Sambil umpamanya kuliah gitu ya sambil tusuk-tusuk gitu. Jadi tidak membuang waktu begitu saja. Sambil nusuk, sambil belajar, sambil kerja, sambil tetap anak. Multitasking. Wanita itu sepertinya di hadapan dosennya ya. Ini padahal sambil kerja, sambil nusuk, sambil nyatet. Ini nyatet apa kan nggak jelas. Indikasi odema dan bengkak wajah, nyeri dan bengkak mata. Nyeri perut, tegang dan penuh pada perut, berborikmus atau suara perut, rasa penuh pada dada dan iga, sendawa. Demam tinggi tanpa berkeringat, dingin menggigil pada malaria, bengkak dan nyeri pada punggung kaki, sulit menekuk dan meluruskan jari. Catatan Sianku ST43 spesial untuk odema wajah dan mata. Nama Sunken Valley.
Gimana Bu bacanya? Bu Ika. Bahasa Inggrisnya jelek gitu. Lembah cekung memunculkan gambaran tempat di mana air menumpuk dan berkumpul dan dianggap mencerminkan penggunaannya untuk hal ini. Yang digunakan untuk odema yang terjadi pada wajah karena jalur meridian lambung mencapai wajah atau karena hubungan dekat antara limpa dan lambung yang memainkan peran dalam transportasi dan transformasi cairan tubuh. Fungsi sianku ST43 dalam meregulasi limpa tergambar pada fungsinya untuk kasus borborigmus dan ketegangan dalam perut. Sianku ST43 dikombinasikan dengan heku LI4 untuk demam panas dan nyeri seluruh tubuh yang gejalanya antara lain kemerahan, bengkak, panas, dan nyeri pada sendi, takut panas, konstipasi, demam, dan haus. Nah ini LI4 tuh bagus untuk nyeri ya. Pokoknya semua macam nyeri coba ambil di LI4. Nyeri dimanapun coba ya. Itu katanya. Di gigi pun bisa, Umi. Gimana? Misalnya orang sakit gigi, orang nyeri gigi. Ya, jelas. Kalau sakit gigi, semua masalah kepala itu kan LI4, ya toh. Tetapi Ya. ini lebih kemarin itu yang disampaikan Pak Devin itu LI4 itu kan untuk talamus ya. Jadi jalur saraf jalur saraf yang sensorik itu melewati jalurnya itu melewati talamus semua. Jadi LI4 ini dianalogkan sebagai talamus. Jadi bisa untuk nyeri di seluruh tubuh. Coba nggih. Nanti testi ya. Dimanapun nyerinya LI4 tusukannya. Terbukti udah, Bu. Coba nanti testi. Jangan di area kepala. Kalau saya. kepala memang itu LI4 ya. Coba di perut, apa di mana aja coba. Nah, ini Neiding ST44. Dibaca Neiding. Halaman dalam. Ying Spring. Titik unsur air meridian lambung. Lokasi pada punggung kaki antara jari kedua dan ketiga 0,5 jun dari tepi web atau tepian antar jari. Ini tadi ya, setengah jun. Setengah jun ke dalam. Nah, ini bisa miring ke sana, ke arah sana biasanya miring ya. Atau ini tegak lurus bisa. Penusukan tegak lurus 0,5 jun atau miring ke arah tubuh proksimal 0,5 sampai 1 jun. Ini kalau saya biasanya saya tusuk ke sana itu sampai tembus ini bisa. Sampai 1,5. Dari sini ke sini 1,5. Rasa sensasinya luar biasa. Aksi membersihkan panas dari meridian lambung dan mengurangi nyeri. Mengharmoniskan usus dan membersihkan lembah panas, menenangkan jiwa. Indikasi sakit gigi, nyeri gigi bawah, nyeri gigi atas, nyeri mata, nyeri wajah, mulut dan mata miring, hidung berdarah, nyeri tenggorokan, tinnitus, telinga berdenging, haus. Nyeri perut, tegang pada perut bawah, borborigmus atau perut berbunyi, diare, disentri, darah pada feses, konstipasi. Panas, demam tanpa berkeringat, malaria disertai tidak nafsu makan, dingin menggigil, tidak suka dingin, tangan dan kaki dingin, biduran, nyeri pada kulit dan dada, darah di urin, tidak suka suara orang bicara, ingin hening, diam, tenang, sering menguap, nyeri dan bengkak pada punggung kaki. Nah, semua ini jenengan kalau menguasai buku ini, wis jadi dokter apa? Spesialis dalam, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis apa? Jadi akupuntur itu bukan cuma untuk masalah otot, bukan untuk masalah nyeri tangan dan kaki saja. Itu loh, semuanya masalah organ, semua dari A sampai Z ada kan. Kanker pun ada tusuk titik-titiknya. Jadi jenengan kalau enggak benar-benar belajar beneran, ya wis rugi kan gitu. Ini bisa buat cari uang seumur hidup.
Wis ngalah-ngalah nih dokter spesialis dalam, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit, dokter spesialis kandungan, spesialis anak, dokter umum. Ambeien. Lek canggih loh, lek canggih. Kalau Ambeien canggih bisa, Bu. Hah? Ambeien juga bisa. Ya. Bisa. Ayo kalau canggih ya. Dan canggih ya belajar terus. Begitu seperti ini dipraktekkan langsung. Catatan Nating ST44 sebagai yin spring termasuk sering dipakai dalam klinik classic of difficulties. Ya Bu, bacanya. Yin spring digunakan untuk panas di tubuh sebagai titik jauh atau distal point. Prinsip kerja Nating ST44 adalah membersihkan panas dan api dari meridian lambung. Paling sering dipakai untuk area atas tubuh. Titik ini adalah titik pokok untuk banyak kasus panas pada kepala dan wajah seperti sakit gigi, nyeri wajah atau mata, hidung berdarah, nyeri tenggorokan, dan lain-lain. Biasanya dikombinasikan dengan Heku LI4. Nating ST44 digunakan untuk sakit gigi bawah, sedangkan Heku LI4 untuk sakit gigi rahang atas. Tetapi pada prakteknya, Nating ST44 juga digunakan untuk sakit gigi bawah. Nyeri pada wajah paling sering disebabkan karena gangguan di meridian lambung. Dan Nating ST44 adalah titik penting untuk gangguan saraf trigeminus. Biasanya dikombinasikan dengan titik-titik lokal seperti ticang ST4. Ayo ticang di mana tempatnya? Di samping bibir, Bu. Ya, betul. Ciace ST6. Tulang rahang. Rahang samping. Rahang. Ani, cepaan pipi. Dan Siakuan ST7 di mana Siakuan? Siakuan. Dukungan tulang pipi. Ya, Dekatnya di lurusnya kuping, lurus telinga. Kalau mangap, buka mulut itu ada cekungan ya. Ada lubang ya. Meridian lambung juga terhubung dengan tenggorokan dan hidung. Nyeri tenggorokan dan hidung berdarah biasanya disebabkan karena akumulasi panas pada meridian Yangming, lambung dan usus besar, yang pada akhirnya menyebabkan aliran darah jadi tidak teratur atau terjadi perdarahan. Aksi yang penting lainnya dari Nating ST44 adalah mengharmoniskan usus dan membersihkan lembab panas yang digunakan untuk kasus diare, disentri, darah pada feses, sulit BAB, dan nyeri perut. Nating ST44 juga digunakan untuk kaki dan tangan dingin sedangkan tubuh terasa hangat. Ini terjadi pada pasien yang terkenal dengan panas sejati dingin palsu, di mana terjadi panas terperangkap di dalam yang mencegah yang Qi mengalir ke alat gerak tangan dan kaki. Nah ini, pada anak-anak yang panas tinggi itu kan panas tapi kakinya kan dingin ya, kaki tangannya kan dingin banget. Itu kan sebenarnya panas anaknya. Nah ini kalau kita keliru malah kasih jahe, malah kejang nanti. Meskipun terlihat jelas-jelas dingin, tetapi gejala lain seperti lidah dan nadi menunjukkan panas, maka termasuk panas yang terperangkap. Kondisi ini harus dibedakan dari dingin kolaps, di mana seluruh alat gerak atau area dari ujung jari sampai lutut atau siku dalam keadaan dingin. Seperti kebanyakan dari titik-titik meridian lambung, Nating ST44 juga punya fungsi menenangkan jiwa, yang terutama untuk gangguan tipe depresi yang ditandai dengan tidak suka mendengar suara orang bicara dan suka diam dan tenang. Jadi orang-orang yang bilang, berisik, terus marah gitu, nah itu orangnya cenderung depresi. Litwi ST45, Litwi, pertukaran ketat, Chingwell, titik logam meridian lambung. Lokasi pada aspek dorsal atau punggung kaki pada jari kaki kedua. Di pertemuan garis yang ditarik dari tepi samping luar kuku dan dasar kuku kurang lebih 0,1 jun dari sudut kuku.
Loh, tetap nggak bisa. Ini ya tempatnya. Dari jari kedua, samping lateral, luar, di tepi kuku. Penusukan tegak lurus atau miring 0,1 sampai 0,2 jun atau tusuk berdarah. Dicetek pakai penanya bekam. Aksi membersihkan panas dari meridian lambung, membersihkan panas, menenangkan jiwa, dan menyadarkan dari ketidaksadaran. Indikasi bengkak wajah, panas pada kepala, hidung berdarah, ingus kuning, rinitis atau meler dengan hidung berdarah, sakit gigi, rahang terkunci, nyeri tenggorokan, bibir pecah-pecah, mulut deviasi atau miring. Rasa penuh dan tegang pada dada dan perut, lapar berlebihan, hilang nafsu makan, malaria, panas demam tanpa berkeringat, urin kuning, jaundice atau penyakit kuning, hilang kesadaran, terlalu banyak mimpi, mudah takut dan cenderung ingin tidur, insomnia atau sulit tidur, pusing berputar, maniak depresi, ingin naik ke tempat tinggi dan bernyanyi, membuang-buang baju dan berlarian berkeliling. Rasa dingin pada betis, rasa dingin pada tungkai dan kaki, bengkak dan nyeri pada lutut. Catatan 2 prinsip aksi dari Litwe ST45 adalah membersihkan panas dari meridian lambung, juga organ lambung, dan membersihkan panas dan menenangkan jiwa seperti kebanyakan dari fungsi Chingwell Point. Maka Litwe ST45 digunakan untuk menyadarkan dari ketidaksadaran. Spiritual pivot mengatakan ketika penyakit berada di area atas, maka pilihlah titik-titik akupuntur di area bawah. Pernyataan ini menekankan tentang aksi yang kuat dari kebanyakan distal point atau titik jauh dalam menerapi gangguan di sisi yang berlawanan dari suatu meridian, ujung kebalikannya. Litwe ST45 terutama digunakan ketika panas pada meridian yang Ming, lambung dan usus besar mencapai wajah, hidung, gigi, dan bibir yang gejalanya wajah bengkak, sakit gigi, bibir pecah-pecah, hidung berdarah, ingus kuning, lapar berlebihan, dan lain-lain. Aksi dari Litwe ST45 dalam membersihkan panas dan menenangkan jiwa sama dengan titik-titik pada meridian lambung yang lainnya, yang menggambarkan bahwa meridian lambung terhubung dengan jantung dan bertemu dengan meridian tuk di senting tuk 24 dan rencong tuk 26. Litwe ST45 sebagai Chingwell Point yang fungsinya adalah menenangkan jiwa, terutama pada kondisi akut. Sangat tepat dipakai pada kasus mania dengan gejala ingin naik ke tempat yang tinggi dan bernyanyi, membuang-buang baju dan berlarian berkeliling. Juga sangat baik digunakan untuk kasus sulit tidur dan terlalu banyak mimpi yang disebabkan karena api atau dahak api. Untuk kasus insomnia atau sulit tidur yang parah bisa digunakan juga Chingwell Point pada kaki yaitu Yin Pai, SP1, Yongchuan KI1, Chu Xiaoyin, GB44. Titik-titik itu bisa menginduksi tidur yang diakibatkan karena naiknya Qi dan yang atau api harus ditarik turun. Ada kasus insomnia yang membandel, moxibustilah titik Litwe ST45. Teknik ini menarik api ke bawah berdasar prinsip api kecil menarik api besar. Sama dengan umumnya titik akupuntur Litwe. Nah ini ya, bentar. Jadi jenengan lek pinter tusuk jarum ini, bisa titik ini aja. Jenengan ki wis dadi psikiater. Psikiater sama psikolog. Isto, jenengan sabet semua itu pekerjaannya mereka jenengan ambil semua. Ahli jiwa. Akupunturis itu kebanyakan zaman dulu itu dibenci sama nuker saingan soalnya tempat prakteknya guru saya dulu Sun itu beliau itu keluarganya dokter-dokter semua, prakteknya bersama. Awalnya itu praktek bersama ya, jejer-jejer gitu kamarnya. Itu yang paling laris akhirnya akupunturnya. Pada akhirnya terjadi masalah, disuruh pulang, nggak boleh praktek di situ. Ketarik semua ke akupuntur. Tuh. Jadi
Biasa saja kalau akupunturis yang benar-benar bagus ya, benar-benar kompeten, benar-benar profesional itu yo lari. Biasa saja kalau ada yang iri atau apa ya doa biar tidak terdampak negatif. Dan jangan menjatuhkan lawan. Semuanya itu teman, nggak boleh dianggap lawan. Akhirnya ngelokne kono, ngerasani sana. Itu tuh rendahan, kelas rendah. Orang yang bagus itu nggak seperti itu. Nggak menjatuhkan orang lain agar dirinya naik. Nggak menginjak orang lain untuk naik ke atas. Itu akhirnya dia sendiri yang kepleset. Sing dinaiki ternyata berdiri. Dia kepleset, geblak. Jadi pokoknya lurus, tujuan kita apa, jadilah seorang akupunturis yang handal, fokus mengobati pasien agar pokoknya punya visi misi itu pokoknya pasien itu bagaimana dia datang ke kita itu menemukan obatnya. Obat ya jiwanya, raganya, entah dari akupuntur kita atau ditambah herbal Melinsker. Kalau enggak ada herbal Melinsker, jenengan ngeracik-ngeracik sendiri seperti Shinsei itu. Jadi ngasih resep, disuruh nebus ke toko herbal Cina. Nah, itu jenengan harus bisa tulisan itu Mandarinnya. Nah, itu belajar Mandarin itu minimal 1,5 tahun, bisa 3 tahun. Kalau Melinsker, jenengan cuma pokoknya jadi mitra, nanti pokoknya orangnya suruh melet, jenengan tanyai dikit, serahkan ke grup, sudah dapat jawabannya. Ini resepnya. Nah, itu jenengan jadi Shinsei dadakan. Jadi Shinsei itu yang dinamakan Shinsei itu biasanya ya seperti dokter-dokter Cina, Shinsei Cina sana. Tabib Cina itu harus bisa herbal Cinanya plus akupuntur itu 2 itu sepertinya wajib. Selain biasanya kalau orang Cina asli kan bisa tai chi lah, bisa lain-lainnya. Tapi yang pasti yang namanya Shinsei itu ya harus bisa meresepkan dengan herbal-herbal Cina sesuai sindromnya plus dia bisa akupuntur. Nah, itu baru keren. Baru jenengan terapi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kan dapat bayaran sendiri. Plus herbalnya jenengan dapat bayaran juga kan dari herbal itu. Nah, gitu. Padahal kalau ngobati pasien umpamanya stroke itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu loh. Itu baru pasien 1. Ini kalau kita berbicara bisnis ya. Bisnis money oriented. Berorientasi tentang uang. Nah, itu uang. Kalau kita tentang bisnis itu seperti itu. Jadi akupuntur itu kalau jenengan nusuk orangnya jadi ngomongnya berat, jadi ringan. Gitu saja sudah dia akan kembali ke jenengan lagi. Kalau umpamanya dari nggak bisa gerak terus dia bisa gerak, itu aja mesti dia balik lagi gitu loh. Jadi ini sebenarnya akupuntur itu tuh bisnis yang tidak ada matinya. Bisnis kesehatan itu bisnis terbaik karena semua manusia itu mesti sakit kan. Ada masanya sakit itu mesti. Dan jenengan kalau jadi akupunturis plus ngeresepkan herbal Cina itu benar-benar komplit. Apalagi jenengan bisa ngasih wejangan-wejangan, nasihat-nasihat berupa perbaikan dari kejiwaannya, perbaikan dari gaya hidupnya, itu jenengan wis dia terpatri dan jenengan itu wis kelet seperti perangko. Nanti setahun kemudian dia akan datang lagi kalau dia sakit lagi. 2 tahun kemudian akan datang lagi dan mengundang semua keluarganya yang lain. Jadi kalau sudah bisa akupuntur, jangan ditinggalkan untuk yang lain. Jangan diduakan dengan yang lain. Akupuntur itu nomor 1 ya. Kalau untuk jenengan benar-benar tampak bekerja, punya praktek gitu. Nah, kalau memang benar-benar mau praktek,
Harusnya sekarang itu D3 akupuntur. Biar tenang hatinya. Nusuk sudah punya izin. Itu lebih berkah ya, sesuai aturan itu lebih tenang, lebih berkah, hasilnya lebih halal, toyiban. Tuh. Udah selesai nih. Sama dengan umumnya titik akupuntur Litwe ST45 memiliki aksi yang homeostasis menjaga keseimbangan. Jadi bisa digunakan untuk kasus depresi yang gejalanya antara lain keinginan untuk tidur terus. Depresi itu juga keinginan untuk bunuh diri itu masuk depresi ya. Nah, itu kan jenengan jadi psikolog ternyata. Jadi psikolog, psikiater, dokter umum, dokter anak, dokternya tadi ada Bartolinitis ya. Nah, itu kan kulit toh, termasuk luar lah atau kandungan. Nah, itu masuk semua. Jerawat, kecantikan. Nah, semuanya jenengan dikulak. Jadi yang bingung-bingung dengan aku nggak punya pekerjaan, dalami ini, gitu loh. Ini sudah pekerjaan dan jadilah akupunturis yang benar-benar punya karakter yang baik, punya sifat yang baik, terus ilmunya yang mateng, ilmunya yang otaknya yang pinter. Ini jenengan semuanya ini jenengan pelajari, dihafalkan, dipraktekkan, sudah jadi uang. Gitu loh. Nggak usah bingung mikir aku nggak punya kerjaan, aku bagaimana cuari ke sana ke sini, padahal jenengan itu bisa akupuntur, bisa bekam, bisa pijet, bisa totok, terus apa lagi? Bisa kerian, jenengan itu loh buka kerian gitu. Kerian sekali kerik 20 atau 30.000 itu sudah uang loh, dan itu halal. Nggak usah malu, daripada jenengan nganggur, berpangku tangan, susah, sedih, akhirnya sakit-sakitan, malah akhirnya nggak dapat apa-apa, hidupnya percuma, kan gitu, nggak bermanfaat. Bisa mijet, malu, zaman sekarang kok jadi tukang pijet, ya diganti namanya, massase, gitu. Terus diganti lagi apa? Spa. Refleksi gitu. Refleksi. Nah, aku pressure Miss Sulastri. Iya, memang Bu, di sini refleksi saya panggilannya, Bu, refleksi gitu. Nah, gitu. Terus fotonya sing apik, buat minta tolong, flyernya yang bagus, kasih nomor telepon. Sudah loh, jadi loh. Sudah jadi pekerjaan. Mau cari pekerjaan kemana? Itu sudah pekerjaan halalan toyiban. Orang yang dikerii gitu ya, aja ya. Ahli kerik gitu. Keriannya itu begini ya, jangan naik begini. Terus yang rengket-rengket gitu, yang lurus sampai ke sini, seret, sampai ke samping badan. Samping badan itu area meridian gallbladder, GB. Itu paling rentan masalah angin. Itu harus dikerii gini, seret gitu kalau jadi ahli kerik ya. Terus kerii tangannya juga. Melengkung, Bu, arahnya. Melengkung gitu. Ya. Kaki, paha. Udah laris itu. Minta berapa? 35, 50.000. Kalau jenengan ngeriinnya bagus, terus dikasih minyak yang bagus. Sudah itu jadi uang. Tukang pijet, nah, jangan pijet. Kalau malu pakai pijet, totok. Nah. Totok punggung. Totok punggung. Totok apa gitu. Pakai nama-nama. Sebelah ya? Apa? Oh iya. Kalau yang dari yang samping itu Bu Mel, ya, gallbladder itu ngerikinya dari atas ke bawah gitu nggak apa-apa ya? Kalau gitu kan gerenjel kena. Iya, tapi enak itu kalau pesan. Tapi gini loh, enakan gini, dari atas tuh gini, seret gitu, samping. Jadi melanjutkan yang tengah tadi. Yang tengah tadi kan kita itu sesuai dengan ruas dari ya tadi kan.
ruas-ruasnya itu di antara itu kita kerik sampai ke di samping-samping ini biasanya nyeri banget orang yang mengalami masuk angin yang parah atau yang sudah masuk ke dalam. Itu enak banget situ ya. Terus orang yang terbiasa kerian, mereka itu ketagihan. Jadi ini tuh sebenarnya kerian itu menjadi peluang besar bagi jenengan. Wis bingung dadak ngelamar-ngelamar gayan di mana-mana itu. Itu tulis di status terima kerian. Jadi kerian apa? Namanya yang keren lah, yang keren-keren. Tapi ojo nemen-nemen, kerennya malah diguyu nanti. Nah, Terapi itu logam. Gitu loh. Terapi logam, Bu. Terapi usir angin. Puasa, keren Us. Puasa kan orang nggak tahu. Kalau terlalu kan kerok. kerokan. Kerok-kerok. Itu sudah uang itu. Nggak perlu bingung. Bukalah lapangan pekerjaan untuk dirimu sendiri. Nanti lama-lama keriannya itu tambah besar. Jenengan punya karyawan. Aku punturnya jalan. Yang bekamnya jalan. Semuanya jenengan akhirnya jadi owner dari sebuah rumah sehat atau apa. Kan gitu. Semuanya itu dari jenengan sendiri dulu. Jangan tiba-tiba membangun sebuah bangunan yang keren, terus mendatangkan ahli-ahli itu, iya kalau laku, kalau enggak laku, ya mulailah dari diri kita sendiri dulu. Nah itu kita istirahat sebentar ya, sambil ini biar dimatikan. Dek, kita tutup dulu sebentar, nanti kita lanjut jam 10:30. Ini kok reknya matikan ya? Iya sih. Yuk kita tutup dulu. Nanti kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 10:30 ya. Biar terpisah anunya apa? Rekamannya. Biar sendiri ya.